mengingatkan senyum. Sudah Seperti diingatkan Om. Ibu Yunita itu yang pernah ini, Ibu Nining, atau yang produsen Olympianya itu tolong mengingatkan senyum. Saya tiap hari ingatin Pak. Diingatin tiap hari udah. Kalau memandu. Tapi sebagai gantinya karena ini yang bapak-bapak tidak ada, saya kasih soal, bukan tebakan ya. Ini soal sangat penting. Siapa yang duluan menjawab dan benar itu dapat hadiah buku. Bapak-bapak keren. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh. Hanya satu. Siapa yang mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim pertama kali? 5 detik harus ada jawaban. Bilal. 2. Nabi Muhammad. 3. Ibrahim. 4. Jibril. Ibrahim. Bilal salah, Nabi Muhammad salah. Adam. Ibrahim. Israel salah. Jibril. Pengen tahu? Adam. Ini kok musiknya ada kresek-kresek, ini tolong dibersihkan, Pak. Yang benar adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada dalam surat An-Naml, surat sebut ayat 30. An-Naml ayat 30. Ayat 30. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman yang berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 30. Oke. Sekarang saya mau memberikan tips tentang perdarahan pada lansia. Perdarahan pada lansia. Jadi perdarahan itu bukan hanya pada anak-anak kecil, anak muda, tapi juga lansia. Perdarahan itu bisa melalui mulut, bisa melalui buang air besar. Nah, ini saya mengutamakan buang air besar berdarah, yaitu wasir, atau hemoroid, atau ambeien atau hemoroid, yaitu pembesaran pembuluh darah balik atau vena. Pembesaran pembuluh darah balik atau vena di daerah dubur, daerah anus, daerah rektum. Jadi jantung itu mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, itu namanya arteri. Dari seluruh tubuh kembali ke jantung itu nama vena atau pembuluh balik. Nah, ini pelebaran pembuluh darah itu adanya varises di daerah situ. Varises itu ada dua macam, yang internal dan eksternal. Kalau eksternal kita bisa lihat dengan mata. Kalau misalnya pasien itu menungging, kelihatan. Ya. Tetapi kalau yang internal di dalam itu, walaupun dia ngeden dengan begitu tidak akan kelihatan. Itu yang internal. Dan ada derajat-derajatnya. Derajat 1 itu ambien itu masih di dalam. Masih di dalam. Tidak bisa dilihat walaupun dia habis buang air besar. Kalau stadium 2 itu bisa keluar saat buang air besar. Tapi otomatis bisa masuk kembali. Bisa keluar waktu buang air besar dan otomatis bisa masuk kembali. Kalau stadium 3 bisa keluar dan masuknya harus didorong, harus dipaksa masuk, itu ambien itu. Stadium keempat
bisa keluar, malah bisa keluar sendiri dan tidak bisa masuk. Nah, yang begini nih, yang stadium 4 ini yang harus dioperasi segera. Gitu. Kalau stadium 1 tidak perlu dioperasi segera. Gitu. Nah, gejala-gejalanya apa itu? Yaitu kadang-kadang gatal, kadang-kadang nyeri. Nah, yang paling penting itu berdarah. Berdarah itu bisa netes. Setelah keluar, nah itu darah segar. Kadang-kadang bukan darah tetapi lendir. Apakah semua yang berdarah itu ambien? Belum tentu. Bisa juga yang lebih serius, yaitu kanker rektum. Kanker rektum. Itu bisa berdarah juga. Terutama kalau nya itu keras. Karena itu kita jangan sampai nya keras. Pemicunya apa? Atau yang menyebabkan timbulnya ambien itu apa? Yaitu suka keras, yang kronis. Kehamilan. Melahirkan. Duduk di lantai yang lama. Atau duduk di kursi yang keras. Kita ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya ikut pengajian gitu ya, di masjid, duduknya di lantai yang keras. Nah itu memudahkan terjadinya ambien. Gitu. Juga kalau di restoran, makan di restoran, kalau di Jakarta tuh banyak restoran kursinya keras. Pengalaman saya di Manado, restoran itu kursinya tuh empuk-empuk semua. Tapi di Jakarta banyak restoran kursinya keras, cuma papan aja. Nah, bisa nggak dicegah? Ya bisa, yaitu jangan duduk di tempat yang keras. Makanan harus banyak serat, karena kalau makanan banyak serat, itu nya tuh akan lembek. Makanan banyak serat, banyak buah, dan banyak sayur di sini. Juga minum yang banyak. Pokoknya jangan sampai keras. Ternyata pengalaman kalau kita ikut BEP teratur, juga hampir tidak pernah keras. Selalu lembek. Karena itu BEP bisa dimasukkan dalam pencegahan jangan sampai terjadi ambien, jangan terjadi hemoroid atau wasir. Nah, juga hindari duduk yang lama, dan keras, dan jangan menunda buang air besar. Itu pencegahannya. Nah, pengobatannya kalau masih stadium 1 bisa menggunakan salep wasir, bisa menggunakan tablet wasir untuk wasir yang dimasukkan ke dubur itu. Ada yang namanya Anusol atau Seriprok atau Ultraprok. Nah, yang terakhir operasi, terutama stadium 4 yang sudah keluar sendiri dan tidak bisa masuk. Itu harus dioperasi. Apakah bisa recurrent? Apakah bisa kumat lagi? Bisa. Kalau gaya hidupnya tidak dirubah. Masih makan yang keras-keras, tanpa serat, nya keras, sembelit, nah itu. Atau sering duduk di tempat-tempat yang keras, duduk di lantai. Itu tips saya untuk hari ini. Silakan kalau mau bertanya. Tanya Om. Monggo. Dalam kita melakukan olah gerak, olah nafas dengan posisi duduk, kita itu disarankan untuk duduk di kursi atau bangku yang permukaannya keras dan duduknya itu di ujung kursi. Ya. Apa ada pengaruhnya di sini Om terhadap
penyakit wasir? Kita kan duduknya di ujung, jadi tidak menyebabkan timbulnya wasir. Itu pertama. Juga kita tuh kalau istilahnya kan cuma 30 menit ya. 30 menit. Kalau kita ikut pengajian itu kan berjam-jam. Itu. Justru kita kalau misalnya ikut bioenergy power, itu kan peristaltik itu pertama aliran darah lancar, peristaltik juga lebih bagus. Peristaltik bagus itu membuat penyerapan membuat itu tidak keras. Kalau peristaltiknya itu tidak bagus, timbul sembelit. Jadi lebih baik posisi berdiri ya Om. Standing position lebih baik. Standing itu lebih bagus, malah istilah penyakit prostat juga bisa tidak berkembang. Ya, Kalau saya menganjurkan kita tuh harus ada improvement ya, harus ada improvement. Jangan duduk aja, jangan duduk aja. Saya baca bukunya Bapak Hari Angga, pertama halaman yang ditulis oleh dia, kembangkan ilmu ini bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan sampai ke luar negeri. Karena itu Mars BEP kembangkan ke Nusantara itu kurang tepat. Juga harus jangan terlalu puas dengan BEP sekarang, harus lebih maju lagi. Saya lebih baik membaca ya. Kembangkan bioenergy power semakin sempurna. Gali terus ilmu sebanyak-banyaknya. Kembangkan bioenergy power agar semakin sempurna. Jangan pernah menyerah dalam mensosialisasi dan mengembangkan bioenergy power di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, jadi kita kalau bisa besok lebih bagus dari hari ini. Kita lebih bagus lagi dari besok. Bioenergy power lebih dicintai oleh anak muda, bukan hanya pensiunan saja. Monggo, lain-lain. Saya tanya dok, saya tanya, bukan nggak ya? Dok, tentang pendarahan, apakah di kerik itu juga termasuk pendarahan ya dok ya? Kan pada merah tuh. Terus selesai di kerik, dampaknya beda-beda efeknya. Ada yang cepat kembali, ada juga yang lama gitu, merahnya. Itu kenapa dok? Terima kasih. Pertama, di kerik itu tidak ada dalam ilmu kedokteran ya, Bu. Ya. Sekali lagi di kerik itu tidak ada dalam ilmu kedokteran, dalam kedokteran yang modern ya, mungkin kedokteran yang kuno barangkali ada itu. Itu kerik itu memang menyebabkan pembuluh darah melebar dan sebagian ada perdarahan minimal, sehingga pembuluh darah melebar itu aliran darah lebih lancar sehingga beberapa penyakit bisa sembuh. Gitu ya. Baik dok, terima kasih. Tanya Dok. Ya, monggo. Guru sana, dok, untuk ambeien tadi kan ada stadium. Nah, bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah kena wasir karena stadium 1 dan 2 ini kan tanda-tandanya itu tidak berdarah dan sebagainya. Bagaimana kita menyadari bahwa kita kena wasir sehingga pencegahannya bisa dok bisa. Jadi ada rasa tidak enak kalau duduk, kadang-kadang gatel, kadang-kadang ada rasa nyeri juga, walaupun belum berdarah itu. Dan kadang-kadang bukan darah tapi lendir. Jadi banyak anak-anak muda yang ambil itu
gejalanya bukan keluar darah waktu buang air besar, tapi berlendir. Celana dalamnya itu selalu basah dan bau Diperiksa ambien. Jadi ada rasa gatel, rasa nyeri, dan rasa kalau duduk lama di tempat yang keras merasa tidak enak begitu. Terima kasih, Dok. Sami-sami. Saya tambahkan, Dok. Ya. Saya pernah ngomong-ngomong sama Pak Made ya, bukan diskusi ya, terkait posisi standing ya. Dia pernah mengatakan bahwa hati-hati dengan posisi standing, kalau tidak benar bisa memicu ambien. Nah, jadi lantas posisi standing yang bagaimana ya, yang dikhawatirkan bisa memicu ambien. Jadi ternyata postur yang benar itu punggung harus tetap ya tegak gini ya, bukan gini ya, bukan gini ya. Ini akan kayak kodok nanti ya. Kalau saya lihat kebanyakan itu praktisi standing, jadi kalau nganu begini. Dan lagi satu lagi, bahwa bukan diutamakan rendahnya ya, bukan diutamakan. Jadi gini ya, saya akan perlihatkan. Ya. Posisi sempurna, ya, posisi sempurna itu memang ini bisa, kalau bisa sih ya. Karena apa? Karena kan kalau kita menggunakan kursi itu diambil tetap kita bisa. Tapi jangan sampai kemudian kita punggung kita itu kemudian condong, itu kemudian juga nanti dalam gerak membuang itu kan juga kemudian hilang kekuatan kan. Kita kalau kita memang dari awal itu sudah tegak, ya, maka diusahakan ini harus tegak kemudian. Ya. Kalau tua-tua kan kadang sudah tegak ya, tapi usahakan tetap. Ya. Kuda-kuda maka kalau ya bukan gini ya, bukan ngodok. Nah, bisa dilihat di foto-foto juga. Kalau begini berarti tubuhnya masih kan. Maka saya setuju dengan Dr. Usman ketika melatih standing, ya, itu kan dengan tembok ya, tembok begini ya, makin turun, supaya apa? Punggung itu tegak. Apa masalah sekarang itu kata Pak Made itu yang tadi ngodok, ya itu bisa memicu ambien itu apa secara medis belum terbukti ya, atau itu kata Pak Made aja. Itu Dok, kayak gitu Dok. Makasih. Ya, terima kasih. Saya sendiri belum pernah belum pernah membaca di bukunya Bapak Haryangga ya. Kalau BEP bisa menyebabkan ambien itu belum pernah. Karena dalam melaksanakan standing itu yang diutamakan itu otot paha itu bikin keras gitu ya. Otot bikin keras. Jadi bukan dubur di sini. Apalagi ya kalau posisi yang benar, jadi kita tegak. Memang latihan yang tegak pertama itu kita harus di tembok. Apalagi ada beberapa senior yang mengatakan sudah senior, ini pelatih di Pondok Kelapa 4, dia tidak mau standing. Alasannya apa? Ada yang terjungkal dia. Takut terjungkal. Karena itu kalau takut terjungkal dekat tembok. Posisinya juga bagus, tegak lurus. Tidak akan menyebabkan ambien. Tapi kalau misalnya dengan jongkok, itu memang posisi yang kurang bagus itu. Mungkin itu yang karena kayak kodok itu bisa menyebabkan ambien. Tetapi di bukunya Bapak Haryangga tidak ada. Nambah Dok. Ya. Ya, terkait dengan tadi pertanyaan PCR, ini saya pernah ya waktu kuliah mau daftar merpati putih Dok. Nah, kebetulan kan saya waktu itu memang ada ambien gejala. Ya, nah saat wawancara saya ditanya apakah punya ambien. Nah saya bilang ada sedikit, gitu kan.
Nah, kuliah kan banyak duduk betul dok. Jadi saya waktu itu memang ada pendarahan kecil gitu kan. Nah, pada saat penerimaan ya peserta merpati putih saya gagal dok. Saya ditanya ke panitia tidak bisa katanya karena ada ambien. Nah, merpati putih juga kan itu olah nafas ya dok. Ya. Ya itu apakah ada hubungannya juga dengan BEP dok untuk olah nafas merpati putih dengan BEP? Itu pertanyaan dok. Terima kasih. Aduh, saya tidak tahu ya merpati putih itu pakai apa gitu ya. Tapi kalau gerakan bioenergy power rasanya kalau gerakan itu benar jadi berdiri, punggung kita itu berdiri tegak gitu, tidak jongkok itu tidak akan membuat ambien. Karena ambien itu istilahnya misalnya ngeden ya. Waktu kalau kita misalnya ngangkat barang ya, ngangkat barang begini, itu juga nggak bagus. Itu ngangkat barang itu mesti begini. Ini harus tegak waktu ngangkat barang tuh. Nggak boleh kita begini. Ya, kalau standing itu kan istilahnya senyamannya, kata Pak Padio kan senyamannya. Nah, orang alhamdulillah sih dok. Ya. Setelah saya berlatih, yang 4 tahun yang berlatih di Anipo Jepar, itu tidak pernah kambuh lagi ambien di diri saya gitu. Malah menurut saya malah gerakan BNP Power mungkin ya bisa mengurangi mungkin gejala ambien barangkali begitu dok. Ya. Iya, saya boleh nimbrung dikit ya. Masalah standing ya BEP. Ini menarik sekali ya, karena referensinya sangat minim untuk standing itu. Ya, kita punya pelatih utama. Pelatih utama itu sebenarnya pelatih yang diberikan penghargaan oleh almarhum Haryangga, karena supaya tidak misleading ya, pelatih utama itu bukan ilmu BEP-nya yang dinilai oleh Haryangga, tetapi sebenarnya adalah karena pada saat itu mampu mengembangkan BEP secara signifikan pada saatnya gitu ya. Kemudian pelatih utama yang ada 3 dulu, pelatih utama itu adalah almarhum Pak Eko, kemudian Ibu Lis, dan yang ketiga itu Ibu Ani di Bandung. Nah, pada saat lomba untuk melombakan standing, saya sempat diskusi agak panjang dengan Ibu Ani. Jadi perkembangannya standing itu adalah ya awalnya kan BEP itu sebenarnya untuk pengobatan HIV-nya ya. Tetapi dalam perjalanannya terus kemudian pesertanya sangat bervariasi. Kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa seperti apa yang dirasakan Dr. Usman ya. Kok duduk kursi sama duduk di lantai saja gitu ya. Terutama adalah golongan-golongan militer itu selalu minta supaya dilatih standing. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Haryangga memang memberikan berbagai macam persyaratan untuk standing. Kemudian lahirlah satu statement yang secara sangat kualitatif dan sangat umum bahwa tidak dianjurkan untuk yang usianya di atas 50 dan atau tidak terlatih gitu ya. Sehingga sejak TOT pertama sampai TOT terakhir itu Haryangga tidak pernah mengajarkan secara khusus masalah standing dan bersila. Jadi standing dan bersila itu hanya sekedar diperkenalkan. Namun beliau mengatakan bahwa memang BEP itu dianggap sebagai yang paling kalau distrukturkan itu yang paling pertama itu adalah bersila. Baru duduk di kursi dan yang terakhir adalah standing statis dan kemudian standing dinamis. Nah, di dalam perkembangannya ya itu ternyata tren untuk standing itu saya perhatikan semakin berkembang.
Dan karena referensinya masih sangat sedikit, saya cenderung menyarankan mungkin pada kelompok-kelompok kecil dan kemudian kelompok yang lebih luas untuk mendiskusikan lebih tajam tentang masalah-masalah standing ini. Karena standingnya si A, standingnya si B, standingnya si C itu pun juga pendekatannya bervariasi. Jangankan standing, BIP secara umum pun masih sangat variatif. Nah, sayangnya Hari Angga tidak meninggalkan video-video untuk standing ya. Hanya sangat sedikit sekali yang pada saat awal lomba kemarin saya menganggap itu adalah standing dinamis karena beliau mengucapkan itu pada saat di pondok di tempatnya Bu Meta itu, beliau memberikan contoh itu ini dinamis, padahal sebenarnya itu statis. Ya, jadi oleh karena itu untuk standing ini saya kira kita teruskan, kita lanjutkan, yaitu tadi dengan langkah-langkah yang sangat positif dari Dr. Usman, kalau mau standing itu jangan ujuk-ujuk standing. Dan itu memang benar apa disampaikan oleh Pak Darmanto, bahwa memang pernah terjadi, ya, termasuk salah satunya adalah Pak Calvin. Pak Calvin itu temannya Pak Istiar itu dari Mantam. Itu terbanting, terpelanting, dan kemudian terkena jubisnya sampai berdarah-darah itu waktu beliau memaksakan untuk standing itu. Jadi dengan itu step-step untuk standing itu memang apa yang salah satu dirintis oleh Dr. Usman ada latihan-latihannya untuk mencapai pada tahap itu. Saya kira komentar sementara saya seperti itu, dan kita sedang merintis untuk mengembangkan ya, karena dulu Hari Angga itu sebenarnya sangat mendambakan adanya dewan pelatih agar supaya ada dewan atau lembaga yang bisa mempertahankan, mengembangkan dan kemudian dan seterusnya tentang keilmuannya. Dan sudah dirintis oleh Pak Iwan Sulanjana, sekarang sudah dibentuk forum pelatih. Mudah-mudahan forum pelatih itu bisa mengakomodir ya keilmuan BIP, baik keilmuan dalam konteks tiga-tiganya, keilmuan BIP ditinjau dari segi pola pikir atau pola pikir, keilmuan BIP ditinjau dari segi pola makan, dan keilmuan BIP ditinjau dari segi olah nafas dan olah geraknya. Saya kira mudah-mudahan forum pelatih itu akan bisa berkembang karena Pak Iwan sendiri yang memprakarsai itu, dan kelihatannya beliau orang termasuk salah satu orang terdekat pada saat dan murid terdekat yang masih mempraktekkan BIP untuk quote and quote Kanuragan, karena beliau adalah komandan brigade dan kemudian Panglima Siliwangi. Waktu itu komandan batalion juga, dan belakangan kan Hari Angga menekankan bahwa BIP itu 100% hanya untuk kesehatan. 100% untuk kesehatan itu secara umum, namun secara khusus dan spesifik ternyata juga bisa dikembangkan untuk bidang lainnya. Saya kira komentar saya itu, dan khusus untuk Pondok Kelapa, saya kira kita teruskan. Ya. Jadi tapi dengan catatan tadi, jangan terlalu memaksakan diri dan jangan menilai bahwa standing adalah yang terbaik. Tiga-tiganya baik. Kalau heavy-nya untuk kesehatan itu apapun silakan, dan jangan memaksakan diri, dan batasan yang juga sangat kualitatif adalah batas kenyamanan. Jadi oleh karena itu anjuran saya seperti itu, dan mari kita harus selalu inovatif dalam hal yang positif-positif ya. Jadi kita kembangkan aja. Saya kira komentar saya mengenai kaitannya diskusi kita ini dengan BIP itu. Dan saya juga tidak pernah mendengar kaitan antara BIP dan ambeien. Sama sekali belum pernah dengar saya. Tetapi kaitan BIP dengan apa? Karena BIP itu kalau menahan nafas itu bukan ngeden. Tolong ini dipahami juga. Kita menahan nafas itu bukan dengan ngeden ya. Ngeden dan nahan nafas itu beda. Jadi olah nafas adalah tarik nafas, tahan nafas, dan buang nafas. Nah, tahan nafas itu tidak identik dengan ngeden. Nah, kalau itu
ngeden itu memang akan berpengaruh kepada kepada ambeien dengan sendiri. Jadi oleh karena itu memang kita selalu mengingatkan bahwa itu memang harus dilatih karena tidak bisa serta-merta. Karena menahan nafas artinya pernafasan diafragma atau pernafasan perut itu tidak mudah. Jadi tarik nafas, makanya ada teknik, ya tekniknya itu adalah pernah saya share videonya ya di grup Haryangga sendiri. Teknik untuk mencapai olah nafas yang benar itu adalah dilakukan sekarang ini. Tarik, ya tegak, kembungkan perut dulu, baru tunduk. Jangan dibalik, tarik, tegak, tunduk, baru kembungkan perut, bukan. Tarik, tegak, kembungkan perut, baru tunduk. Itu adalah upaya untuk bisa melatih agar supaya pernafasan kita bisa kita posisikan di paru-paru bagian bawah yang akibatnya berefek yang sangat positif memperbaiki gerak peristaltik yang disampaikan oleh Dr. Usman tadi. Dan secara spesifik Dr. Dini pernah mengupas secara tuntas tentang itu, tentang gerak peristaltik itu kaitannya dengan bahwa pola makan. Jadi saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bukan menambah bingung, tapi mudah-mudahan menambah lebih clear gitu ya. Jadi standing terus. Nah, cuman yang bersila itu memang agak sedikit peminatnya ya. Peminat terbesar adalah duduk di kursi karena di antara 3 posisi itu tingkat kenyamanan yang lebih universal kelihatannya ya masih duduk di kursi juga. Saya kira demikian. Dan terakhir, Dr. Usman, pertanyaan yang tidak pernah saya lupa, kenapa Bung, kenapa atau Dr. Usman kalau panggil kan dear, kenapa harus bahasa Inggris? Kan bahasa Indonesia agak kurang kaya. Saya mengatakan bahwa Haryangga memang idam-idamkan bahwa BIP itu bukan hanya di Indonesia, tapi bisa secara dunia. Dari visi awalnya itu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, tapi pada saat TOT pertama dan pada saat beliau menulis itu buku itu sebenarnya jujur aja itu yang nyusun ya Haryangga sebenarnya ya, diedit oleh Buani. Buani itu adalah salah satu pelatih utama yang mengedit buku yang dulu namanya First Choice for Health, kemudian terakhir diubah judulnya oleh putra-putrinya menjadi Self Healing Method, yang setiap TOT mesti dibagikan buku itu. Dan buku itu sebenarnya adalah ya produknya Haryangga sendiri yang seolah-olah disusun oleh putra-putrinya, karena waktu itu putra-putranya belum begitu aktif ya, sebagai warisan, dan mungkin beliau sudah terasa akan dipanggil oleh Yang Maha Esa, sehingga di dalam pengantar beliau itu apa yang telah dibaca oleh Dr. Usman tadi. Saya kira agak sedikit panjang karena ini penting ya, ini penting. Jadi kita harus memahami bahwa kita harus terus harus dikembangkan. Di balik BIP itu sangat banyak sekali sesuatu yang memang harus digali. Ya. Kalau saya mengakhiri adalah Dr. Usman punya obsesi yang sangat luar biasa waktu akan melakukan quote-unquote penelitian kecil-kecilan dengan peralatan kesehatan yang ada dan sudah jalan, kena COVID sehingga terhenti. Dan sekarang beliau mendambakan untuk mengumpulkan testimoni ternyata juga tidak mudah. Dan saya berusaha ya, ini masih himbauan karena itu memang dibutuhkan keikhlasan masing-masing. Keikhlasan dan kemudian kejujuran, karena testimoni itu harus jujur. Ya, harinya Dr. Usman yang Selasa, Kamis, Minggu, saya himbauan untuk Selasa itu akan kita jadikan hari testimoni. Dan saya himbau juga para pelatih dulu yang memberikan testimoni, karena mohon dikoreksi, karena Dr. Usman bilang kalau ada keluhan yang sama, misalnya 10 keluhannya sama dan 10-10-nya ternyata bisa survive dengan BIP, mungkin itu bisa ditindaklanjuti, jangan-jangan ini bisa diteruskan
menjadi tingkat yang lebih tinggi ketimbang testimoni. Dan pada akhirnya mungkin jangan-jangan malah bisa dilakukan penelitian untuk itu gitu ya. Itu satu ide yang sangat mulia dan kami mohon dukungan semuanya. Siapapun yang ikut BIP mestinya ya merasakan manfaat itu. Ya, mohon maaf saya agak panjang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Padjo, guru saya. Jadi menyambung apa yang dikatakan Pak Padjo itu benar ya. Dan saya terutama kalau kita di BP4 itu saya dengan Umar Wondo setuju mengembangkan standing tersebut. Sehingga kalau latihan di apa namanya pokol 4 itu pelatih itu 6-6-nya pada standing semua. Malah yang BF-nya juga ada nenek-nenek juga ikut standing itu. Nah, sekarang ini saya menilai BEP ini agak menurun karena jumlah yang standing itu menurun. Itu apa namanya komentar saya. Jadi ajakan saya kalau bisa ya besok yang standing itu lebih banyak daripada yang hari ini. Kalau hari ini yang standing itu cuma yang ke-6, nah nanti besok yang ketiga juga standing. Iya, Mas. Tapi harus tegak punggungnya. Dok yang standing dapat result. Hai Bu Semua Yunita. yang standing dapat result. Bangkrut nanti. Dari Bu Yasti itu yang Kalau Ada standing semua. Sendiri. Kalau di PK4, bahwa di PK4 yang standing itu dapat buku. Wah, Oh. boleh. Saya sudah dapat saya. Boleh. Umar Wami sudah dapat. Pak Yon sudah dapat. Nah, kalau Ibu Dewi karena sudah lama dapat buku 2, yang sentuhan kalbu dan renungan kalbu. Kalau renungan kalbu tuh bukunya setebal begini. Tapi kalau sentuhan kalbu. Dan yang terakhir, yang terakhir ini saya ada kata duka yang terakhir. Jadi kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu saya dapat WA bahwa pengarang buku Sentuhan Kalbu meninggal dunia. Kenapa, Dok? Jadi Bapak Insinyur Permadi Alibasa hari Rabu malam itu meninggal dunia karena kanker otak. Sudah 3 bulan koma. Siapa, Dok? Karangan bukunya? Permadi Alibasa. Oh, Permadi Alibasa. Permadi Alibasa. Dia dulu kerja di PLN, dulu kerja di Jakarta. Waktu di Jakarta itu setiap minggu dia ngasih tausiah di masjid di daerah Bidakara itu. Cara memberi kuliahnya itu bagus seperti model Agim gitu. Tidak pernah ngomongin yang jelek-jelek tentang orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Usman yang telah memberikan pencerahan kita tentang ambien ya. Jadi mudah-mudahan tadi ada tanya jawab yang juga bagus. Dan ini sudah pukul 9, hampir setengah 10 nih, sudah lewat 25 menit. Karena minggu ya nggak apa-apa lah, saya kira. Baik, terima kasih semuanya. Ya, kita ketemu nanti sore atau besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.